Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Bagas Pramono akan mengulas tentang pengangguran di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama itu latar belakang. Salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan negara yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan oleh tenaga kerja baru yang bertambah jauh lebih besar dibandingkan dengan pertambahan lapangan pekerjaan. Pengangguran menjadi masalah bagi negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi. Pengangguran juga dapat mempengaruhi tingkat perekonomian suatu daerah. Hal itu disebabkan oleh pendapatan daerah yang juga semakin menurun. Maka, pada kali ini akan mengulas topik pengangguran di daerah istimewa Yogyakarta dan kebijakan yang dapat mengatasinya. Permasalahan yang menurut saya yaitu investasi berpengaruh positif terhadap pengangguran terkuat di kabupaten atau kota di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan alokasi investasi berkonsentrasi menyebabkan investasi tidak merata antar daerah. Hal ini karena investor lebih memilih menanamkan modalnya di daerah yang infrastrukturnya lebih baik. Hal ini menyebabkan ada daerah yang menerima investasi, ada daerah yang tidak mendapat investasi. Hal ini akan menyebabkan senjangan antar daerah. Dan daerah yang tidak mendapatkan investasi akan mengalami kenaikan pengangguran. Penyebab selanjutnya yaitu lapangan kerja di Provinsi Yogyakarta masih terbatas. Berikut data kuantitatif dari diagram lingkaran. Pada tabel tersebut kita dapat informasi jumlah angkatan kerja di Provinsi Yogyakarta sebanyak 2.236.555 orang angkatan kerja. Dari angkatan kerja tersebut yang mengalami pengangguran sebanyak 98.400. Yang kedua yaitu tabel jumlah pengangguran di DIY pada 3 tahun terakhir pada tahun 2019 yaitu 69.170 orang. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang tinggi karena faktor COVID-19 dan menurun di tahun 2021 menjadi 22.624. Dalam kasus tersebut, kita akan menawarkan solusi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan usaha pasar kerja agar terjadinya komunikasi antar pencari kerja dengan perusahaan. Yang kedua itu menggalakkan kegiatan ekonomi informal, salah satunya cara mengembangkan industri rumah tangga. Pemda harus bisa mengupayakan pengembangan UMKM. Yang ketiga meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan keterampilan melalui pelatihan bersertifikasi internasional. Yang keempat meningkatkan mutu pendidikan. Pemerataan pendidikan mutu pendidikan akan mendorong meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Yang kelima yaitu mendirikan pusat-pusat latihan kerja. Pusat-pusat latihan kerja mesti didirikan demi melaksanakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang tersedia. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.